Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Semoga siap menjalani takdir Rabu Kliwon. Ya, seolah-olah takdirnya Rabu Kliwon itu jelek. Ya, jangan berpikir seperti itu ya. Mindset seperti itu harus kita hilangkan. Ya. Jadi ketika hidupmu itu banyak masalah, itu bukan berarti ya, takdirmu jelek ya. Ya, artinya takdir yang ditetapkan Tuhan, Rabu Kliwon itu dari ujung sampai akhir, dari awal sampai akhir uripe masalah tok ya, tidak seperti itu. Ya. Jadi takdir itu sesuatu yang sudah terjadi, yang tidak bisa dirubah ya. Jadi takdir itu sesuatu yang sudah terjadi, yang tidak bisa dirubah, teman-teman. Misalkan hari ini saya makan sama kerupuk ya. Kerupuknya tinggal separuh sama mie sama oseng-oseng kacang ya, itu tidak mungkin bisa diulangi lagi ya. Kerupuk yang sama, bahan yang sama, tidak bisa diulangi lagi karena sudah menjadi takdir, karena sudah kamu alami ya. Jadi sesuatu yang sudah kamu alami itu tidak akan terulang lagi, itulah yang namanya takdir. Lah ketika takdirmu jelek, itu adalah hasil dari kelakuanmu. Ketika takdirmu baik, itu juga hasil dari kelakuanmu gitu. Nah, jadi mindset kita ya, pikiran kita, logika kita yang kita bangun harus seperti itu. Jadi kalau Anda ingin takdirmu yang akan datang itu baik, maka Anda harus merubah perilakumu menjadi lebih baik daripada perilakumu sebelum-sebelumnya. Jadi rumusnya ada di situ. Kalau Anda ingin takdirmu ke depannya baik, Anda harus merubah perilakumu sebelum-sebelumnya. Rumusnya ada di situ. Dari sini pahamnya. Jadi kalau kita ingin merubah nasib kita, ingin merubah takdir kita, ubah perilakumu. Jadi jangan menyalahkan weton Rabu Kliwon nasib elek, takdir elek, wis dicap ya. Namanya ndak adil. Tuhan itu adil. Ya. Tuhan itu sesuai dengan perbuatan hambanya. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kadang kita itu tidak mikir ke sana. Waduh, kenapa kok saya seperti ini? Kenapa kok saya menderita? Orang lain itu tidak menderita. Orang lain itu hidupnya enak gitu. Sedangkan saya ini kok banyak masalah ya. Terus kita menyalahkan weton, kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan keadaan. Akhirnya mata hati kita tumpul, mata hati kita buta. Kita tidak mengenal perbuatan-perbuatan yang mana, perbuatan-perbuatan mana yang salah, yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Akhirnya seperti itu ya. Dari sini paham ya teman-teman Rabu Kliwon. Jadi kalau misalkan nasibmu jelek, takdirmu jelek, itu karena perbuatanmu yang jelek. Nasib dan takdir yang sudah terjadi itu tidak bisa diulangi ya. Tidak bisa diperbaiki. Tapi nasib dan takdir yang belum terjadi, yang akan terjadi, itu bisa diperbaiki ya. Anda pakai konsep itu saja ya. Misalkan Anda sekarang ini berada di titik terendah ya, kekurangan, minus, miskin dan sebagainya.
Bagaimana merubah keadaan semacam itu? Ya Anda harus bekerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, ditirakati. Ya. Jadi tidak hanya upaya lahir saja, upaya spiritual pun juga Anda harus lakukan. Ya, diwiriti, dipasani, dimelei, terus belajar. Dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ketika usahamu, prosesmu maksimal, maka hasilnya juga akan maksimal. Lah kesadaran diri semacam ini perlu untuk Anda miliki. Ya kadang kita tidak mikirnya tidak ke sana. Ya. Cara berpikir kita itu tidak ke sana. Karena nafsu kita itu selalu ingin enaknya gitu. Ya, jadi ketika kita gagal, kita bingung mencari siapa yang bisa kita kambing hitamkan atas kegagalan kita. Apakah keadaan? Apakah weton? Apakah Tuhan? Ya, ketika kamu menyalahkan takdirmu, ya, ini sudah takdir Tuhan, itu sama saja kamu menyalahkan Tuhan. Ya, harusnya yang dilakukan diterima, ya, diterima dengan lapang dada dan jadikan sebagai bahan evaluasi, bahan memperbaiki diri. Ya, bahan evaluasi, bahan memperbaiki diri. Caranya seperti itu. Demikian motivasi hari ini ya, teman-teman Rabu Kliwon. Intinya kalau Anda ingin lebih baik, ya, takdirmu berubah, maka ubah perilakumu, lahir batin. Ya, lahirnya ya berusaha, batinnya berdoa, sambung rasa sama Yang Maha Kuasa. Jadi caranya seperti itu, tidak ada cara lain. Kalau kamu tidak berubah, misalkan kamu sekarang ini jatuh, ya tidak mau melakukan perubahan, ya kedepannya ya tambah jatuh, tambah delosor. Ya, nah demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.